Shalom, kembali dalam tayangan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Saya Pendeta Melkisedek Tanok akan membagikan pagi hari ini sharing tentang mengapa Tuhan memakai gaya bahasa retoris. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak menempatkan kita di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara dimerdekakan begitu lupa, sehingga kita tidak hidup lagi di bawah penghukuman apapun. Apa itu gaya bahasa retoris? Gaya bahasa retoris adalah suatu gaya bahasa dalam bahasa Indonesia yang menyatakan suatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dengan maksud supaya apa yang dipertanyakan itu menjadi peneguhan. Kita di dalam Alkitab kita banyak dipakai gaya bahasa seperti itu supaya hati kita tenang dan iman kita boleh dikuatkan. Contohnya, misalnya kita berkata, bukankah Pak Sugi itu orang kaya? Pak Sugi memang orang kaya, karena itu jawabannya sudah terkandung di dalam pertanyaannya. Bukankah kita ini orang Indonesia? Jawaban daripada pertanyaan itu sudah terkandung di dalam pertanyaannya. Jadi tidak perlu dijawab. Ya jawabnya tentu saja iya. Nah pagi hari ini kita mau coba melihat apa yang ditulis. Saudara boleh mencatat. Di catatan saudara, kita akan melihat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 35 semua pertanyaan yang kita melihat bahwa jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan tersebut. Saya akan bacakan dari bagian ini part pertama dan part yang kedua ya. Yang pertama saya akan bacakan dari Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Satu pertanyaan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Satu pertanyaan yang berikutnya. Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengeranakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, sampai sini kita akan membahas satu persatu apa yang Tuhan mau sampaikan. Yang pertama dikatakan bahwa sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang semuanya apa? Tentang semuanya yang tertulis di ayat sebelumnya tentu saja. Di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30, ayat sebelum ayat 31 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya yang sulung itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara perhatikan, bahwa kita dipilih, ditetapkan, kemudian dipanggil, kemudian dibenarkan, dan dimuliakan. Ya, semua kalau kita perhatikan kata kerjanya awalannya adalah di. Berarti bukan peran manusia, tetapi bagaimana Tuhan menetapkan kita. Menentukan kita, memilih kita dari semula. Dari sebelum dunia ada bahkan. Di dalam kandungan ibu kita. Ya. Kemudian kita dipanggil. Kalau kita dipanggil, apa respon kita? Hanya menjawab iya. Itulah suatu yang luar biasa kebaikan Tuhan buat kita. Dibenarkannya. Ya, sebelum dimuliakannya. Kita tidak lagi di bawah penghukuman, di bawah tuntutan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kompensasi perjanjian lama,
di dalam waktu perjanjian lama, tentu kita akan tinggal mungkin dekat bait Allah supaya kita gampang untuk selalu mengaku dosa. Bawa persembahan kalau kita bersalah dan kita mengaku, kita selalu mengaku dosa, kita selalu mengaku dosa karena kompensasinya kita harus melakukan seperti itu. Tetapi puji Tuhan, sekarang kita di dalam waktu perjanjian baru. Yang dimana kita bukan mengakui dosa kita, tetapi mengakui kebenaran. Karena kita dibenarkan. Tuhan dikatakan tidak punya dosa, tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa, dosa tidak ada dalam dirinya, tapi telah dijadikan dosa buat kita. Sehingga kita boleh berkata bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi jawaban daripada pertanyaan itu sudah ada, ya. Apa yang kita mau katakan tentang semuanya itu? Kita dibenarkan dan kita dimuliakan. Luar biasa, saudara, ya, bahwa kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar, bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi kita diangkat oleh Tuhan, kita dimuliakan. Itu suatu yang janji yang luar biasa. Itu suatu kabar baik buat kita yang mendengar. Ya, kita mendapat karunia yang begitu besar. Yang selanjutnya dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara harus pastikan. Setelah kita tahu buat semua, bahwa kita sudah ditentukan, dipilih, kemudian dipanggil, dan dibenarkan dan dimuliakan. Tuhan berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapa melawan kita? Siapa yang bisa komplain? Tuhan itu di pihak kita. Saudara mesti yakin. Ya, hati saudara mesti teguh. Hati saudara mesti tenang. Bahwa Tuhan di pihak kita. Dan bukan melawan kita. Bukan seperti diajarkan pada waktu yang lalu. Ya, saya mendengar kemarin bahwa ada seorang teman yang mempunyai teman yang suka melayani, dikatakan. Tetapi anaknya mengalami cancer. Ya, mengerikan. Anak masih kecil sekali, umur 5 tahun. Mengalami penderitaan yang begitu mengerikan. Harus bolak-balik kemo di rumah sakit. Dan dia berkata, ya sudah diizinkan Tuhan. Ya Tuhan mau membuat semua itu buat kebaikan kita. Saudara, itu jauh dari kebenaran. Tuhan tidak memberikan penyakit, Tuhan menyembuhkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberi kesembuhan, bukan memberikan penyakit buat kita. Apalagi anak-anaknya. Kalau saudara bilang, tapi Tuhan membiarkan. Tuhan nggak membiarkan. Rambut di kepala kita saja dihitung satu persatu. Dinomorin satu persatu. Ya. Jadi Tuhan itu bukan melawan kita. Tuhan itu di pihak kita. Ya. Dikatakan, God with us. Not against us. Tidak melawan kita. Itu mesti menjadi jawaban yang teguh dalam hidup kita. Artinya begini, ketika Tuhan bilang, bukankah aku di pihakmu, bukan melawan kamu? Saudara harus berkata, iya. Ya Tuhan, amin. Ya, siapa yang melawan kamu? Nggak ada. Penyakit? Nggak ada. Kemiskinan, kegagalan, mara bahaya, bencana? Tidak ada. Tuhan menebus kita. Ya, jadi kita harus katakan, Yesus di pihakku, bukan melawanku. Ya, ketika orang Israel masuk dalam tanah Kanaan, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melihat mujizat yang begitu luar biasa. Mujizat kasih karunia, karena mereka itu dari budak. Mereka itu dari orang-orang yang tertindas. Mereka keluar hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi waktu mereka tiba di ujung perjalanan, ketika selangkah lagi masuk tanah Kanaan,
Mereka ada di Kades Barnea. Apa yang mereka katakan? Singkatnya, ya saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran. Singkatnya, bahwa mereka berkata bahwa Tuhan mengeluarkan kita untuk membunuh kita. Karena mereka melihat raksasa. Yang padahal Tuhan sendiri nggak pernah suruh mereka itu untuk mengintai, melihat raksasa itu. Yang Tuhan sampaikan adalah bahwa Tuhan yang berperang untuk mereka. Yang Tuhan sampaikan bahwa Tuhan adalah di pihak mereka. The battle is the Lord. Peperangan milik Tuhan. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang boleh melihat bahwa Tuhan lebih besar dari raksasa. Mungkin dia berkata raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Kenapa? Karena Tuhan di pihak mereka. Tetapi sebagian besar daripada orang Israel yang tidak masuk tanah Kanaan, mereka bukan tidak masuk karena berbuat dosa. Jelas mereka banyak berbuat dosa. Tapi mereka masuk karena mereka tidak percaya. Nah, apalagi seperti kita saat ini. Kita memiliki semua apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib. Apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan buat kita, bagi kita. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan itu memberikan penyakit, sedangkan Tuhan Yesus itu memberikan tubuhnya dicambuk supaya kita sembuh. Memberikan kepalanya dimahkotai duri supaya kita bebas dari kutuk. Saudara, kita harus percaya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sama aja Tuhan berkata, aku di pihakmu, bukan melawanmu. Yang berikutnya, di dalam Roma 8, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak merendahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, ini suatu ayat yang luar biasa. Mungkin kita hari-hari ini dalam kehidupan kita meragukan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Ya, kemarin ada teman saya juga berkata, saya mah trauma berdoa sama Tuhan. Saya mah nggak mau percaya mujizat, nanti kecewa. Sampai segitunya, saudara. Padahal dia orang yang melayani Tuhan. Banyak orang yang berkata, Pak Melki, jangan mengkhotbahkan seolah-olah Tuhan memberikan semua yang baik-baik aja. Nanti orang kecewa. Jangan berkata bahwa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kemudahan. Tuhan memberkati, memelihara. Nanti orang kecewa. Saudara perhatikan. Adakah keuangan, adakah kesehatan, adakah kesembuhan itu bisa melebihi nyawa Yesus yang sudah diberikan? Dia adalah darling of heaven, yang termulia di surga. Ia adalah anak tunggal Allah yang sangat dikasih oleh Bapa. Kalau saya punya anak dan orang di depan berkata, Pak, ini ada copet tertangkap, kami mau gebukin, mau bunuh dia. Kecuali Bapak tukar sama anak Bapak. Si Mika namanya. Saya nggak akan kasih, saudara. Biarin aja itu digebukin sampai habis. Kenapa? Ya, saya tidak sanggup memberikan anak saya ya untuk menggantikan seorang pencuri. Tetapi Tuhan memberikannya buat kita. Ya, darahnya yang mahal dicurahkan buat kita. Jadi kita telah dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Semua buat kita. Supaya kita memperoleh semua apa yang Tuhan janjikan. Saudara, saya akan tidak panjang lebarkan. Jadi yang pertama, bahwa apa yang kita mau katakan tentang semua itu? Kita katakan Tuhan terima kasih. Yang kedua, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Sama sekali dia tidak meng-against kita. Yang ketiga,
Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita. Saudara, jangan ragukan. Hati saudara mesti tenang. Iman saudara mesti teguh bahwa Tuhan tidak akan menahan semua kebaikannya, semua janjinya di dalam firman-Nya bagi kita. Amin.